berkembang di India 15 abad yang lalu, tetapi sampai kini, para penganut Buddhis masih terus menerapkannya dalam berbagai bentuk suatu penuntun olah pikir. Abhidhamma mengajarkan suatu tipe ideal kepribadian yang sempurna. Istilah kepribadian yang sering kita dengar serupa dengan konsep atta atau diri dalam Abhidhamma. Bedanya itu, menurut asumsi dasar Abhidhamma, tidak ada diri yang benar-benar kekal, yang ada hanyalah sekumpulan proses impersonal yang timbul lalu menghilang. Lalu yang menjadi fokus studi psikologi Abhidhamma ini adalah rangkaian peristiwa, yakni hubungan terus-menerus antara keadaan-keadaan jiwa dan objek-objek indera. Misalnya, perasaan bihari. Apa sih perasaan bihari itu? Keadaan jiwa pada seorang wanita cantik atau objek indera. Keadaan-keadaan jiwa itu selalu berubah dari momen ke momen, dan perubahan itu ternyata sangat. Objek psikologi Abhidhamma adalah penginderaan dari panca indera, pikiran-pikiran yang dianggap sebagai indera keenam, serta setiap jiwa. Keadaan jiwa terdiri atas kumpulan sifat-sifat jiwa yang disebut faktor-faktor jiwa. Sifat-sifat jiwa ini misalnya seperti cinta, benci, adil, bengis, sosial, dan lain sebagainya. Siddhartha Gautama itu pendiri atau pencetus dari agama Buddha atau aliran Buddhisme. Nah, kemudian Siddhartha Gautama itu putra dari seorang raja yang bernama Siddhodana dan ibunya yang bernama Mahayama. Nah, jadi dari kecil Siddhartha Gautama itu sudah diramal bahwa dirinya itu akan menjadi seorang pemimpin. Kemudian sang raja atau Siddhodana itu menginginkan bahwa Siddhartha Gautama itu mewarisi dirinya untuk menjadi seorang pemimpin atau meneruskan kepemimpinannya sebagai seorang raja. Nah, untuk itu tuh ada 4 hal yang nggak boleh dilihat sama si Siddhartha Gautama, yaitu orang tua, orang sakit, orang mati, dan seorang petapa. Karena kalau melihat itu, Siddhartha Gautama itu akan menjadi orang pertama yang menjadi Buddha atau aliran Buddhisme. Nah, namun pada saat umur 29 tahun, Siddhartha Gautama itu izin untuk keluar dari istana. Namun pada saat keluar dari istana itu, Siddhartha Gautama itu melihat 4 hal yang dilarang oleh ayahnya, yang terpaksa harus meninggalkan istri, anak, serta istananya. Nah, jadi Siddhartha Gautama itu bermeditasi di bawah pohon Bodhi selama 6 tahun. Nah, kemudian setelah bertapa di bawah pohon Bodhi selama 6 tahun, Siddhartha kemudian mendapati fakta bahwa bertapa dengan menyiksa diri maupun hidup terlalu berfoya-foya bukanlah jawaban yang mampu melampaui penderitaan dan karma yang berarti menyimpang dari aliran Hindu. Nah, kemudian setelah Siddhartha Gautama mendapatkan fakta-fakta tersebut, beliau mengembara ke arah selatan. Nah, kemudian ia memperoleh apa yang dicita-citakannya, yakni ajaran tentang sebab akibat dan penderitaan dan cara-cara mendapatkan kelepasan yang tersimpul dalam padanan filosofi. Secara etimologi, kata karma berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti perbuatan. Karma juga dapat bermakna kehendak yang di dalamnya mencakup kehendakan baik atau kehendak buruk. Jadi dalam agama Buddha, nasib baik atau buruk yang diterima oleh seseorang bukanlah karena takdir atau kehendak Tuhan. Semua terjadi karena akibat dari karma. Dengan demikian, hukum karma bebas dari penghakiman, ganjaran, pahala, ataupun hukuman. Karma dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama Dita Dhamma Vedaniya Kama, dan yang kedua Upaja Vedaniya Kama, yang ketiga Apara Para Vedaniya Kama, dan yang keempat Ahasi Kama. Hakikat kehidupan manusia menurut Sang Buddha terbagi menjadi 4. Yang pertama, duka Arya Saca, yang kedua duka Samudaya Arya Saca, yang ketiga duka Niroda Arya Saca, yang keempat duka Niroda Gamini Pati. Tujuan hidup manusia adalah untuk mencapai kebahagiaan. Yang pertama karena mendapat, yang kedua kebahagiaan karena memberi, dan yang ketiga kebahagiaan dengan tujuan terbebas dari keinginan mendapat dan memberi. Dalam konsep Buddha, kematian itu artinya berakhirnya dari penderitaan. Kita di dunia ini melakukan kelahiran, ketidakpuasan, rasa sakit, ketidaksenangan. Nah, hal-hal itu tuh merupakan hal-hal suatu penderitaan dalam hidup kita. Maka dari itu, dalam konsep Buddha, kematian adalah jalan yang dapat memutus dari penderitaan tersebut. Akan tetapi dalam memadamkan penderitaan itu juga dapat dilakukan ketika seorang manusia tidak lagi memiliki keinginan-keinginan yang terlalu duniawi.
Manusia itu pasti dihadapkan oleh kematian. Nah, kematian yang baik itu dalam konsep Buddha itu bukan kematian yang mempercepat agar penderitaannya cepat selesai, tetapi kematian yang baik itu yaitu kematian yang sampai pada waktunya dengan penuh ketenangan dan kedamaian dari kehidupan semasa di dunia, dari dunia menuju alam kehidupan yang lain sesuai dengan hukum kesunyatan yang berlaku. Nah, menurut pandangan ajaran agama Buddha, penyebab kematian itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada auhaya atau habisnya waktu hidup, yang kedua ada kamakaya, habisnya tenaga atau kama, juga akibat dari perbuatan kelahiran, yang ketiga ada ubaya-haya, habisnya usia perbuatan di dunia, dan yang keempat ada upacedaka atau akibat malapetaka, bencana alam atau kecelakaan. Konsep jalan menuju keselamatan Buddhisme. Menurut agama Buddha, keselamatan merupakan hasil usaha manusia itu sendiri. Salah satu sarana untuk membantu manusia mencapai keselamatannya adalah dengan melakukan keagamaan, yang dimana keselamatan itu akan tercapai ketika adanya nibbana atau nirvana, yakni kebebasan mutlak, sebuah keadaan tanpa nafsu dan keinginan, tidak adanya keserakahan akan keindrian dan kebencian tersebut, serta padamnya semua kotoran batin yang memutus lingkaran kelahiran kembali. Lalu bagaimana cara mencapai nirvana atau nibbana tersebut? Cara untuk mencapai nirvana atau nibbana adalah dengan mempraktikkan hal itu sendiri ke jalan yang mulia, yaitu unsur-unsurnya itu ada 8. Yang pertama, pengertian benar. Yang kedua, pikiran benar. Yang ketiga, ucapan benar. Yang keempat, perbuatan benar. Yang kelima, penghidupan atau mata pencaharian. Yang keenam, perhatian atau pengingatan benar. Yang ketujuh, yaitu meditasi. 8 jalan kebajikan atau Noble Eightfold Path. Di dalam jalan ini mengandung unsur sila kemoralan, konsentrasi, dan kebijaksanaan. Berikut pengelompokan unsur yang terkandung di dalamnya. Yang pertama itu pengertian benar atau samaditi. Yang kedua pikiran benar atau sama sangkapa. Yang ketiga ucapan benar atau sama vaka. Yang keempat perbuatan benar atau sama kamanta. Yang kelima pencaharian benar atau sama ajiva. Yang keenam daya upaya benar atau sama vayama. Yang ketujuh perhatian benar atau sama sati. Yang kedelapan konsentrasi benar atau sama samadhi. Tujuan 8 jalan kebajikan yaitu untuk melenyapkan penderitaan dan mencapai pencerahan, dan membantu pemeluk agama Buddha menuju ke kehidupan yang mulia. Fana secara bahasa berarti lenyap, hancur, sirna, atau hilang. Istilah fana muncul dalam kajian tasawuf di abad 3 Hijriah. Sufi yang pertama kali berbicara tentang kefanaan adalah Abu Yazid al-Bustami. Istilah fana muncul bukan hanya karena adanya perkataan fana dalam ucapan Abu Yazid, melainkan juga karena adanya syatahat atau ungkapan-ungkapan aneh yang muncul dari sejumlah sufi, atau karena adanya tingkah laku dan keadaan yang diperlihatkan oleh mereka. Fana dalam pandangan Islam merupakan salah satu sifat yang sangat mustahil dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fana artinya lenyap atau rusak dalam Islam. Semua makhluk yang ada di alam semesta ini akan mengalami kerusakan dan kebinasaan. Namun hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya Sang Maha Pencipta yang tidak akan lenyap.